Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian, kuasai hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Gabe parhasitongan hi tatahe di bagasan haholongoni. Jala lam magurang mahita di nasaluhut mangiahi ibana ului ima Kristus. Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kristus adalah kebenaran. Dan Roh Kudus yang menuntun gereja adalah roh kebenaran. Sebaliknya, iblis adalah bapa segala dusta. Sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan kebenaran. Ini berarti bahwa perkataan kita haruslah jujur, dan tindakan kita haruslah mencerminkan integritas Kristus dalam diri kita. Mengatakan kebenaran dengan kasih tidak selalu mudah, tidak selalu enak atau menyenangkan. Tetapi itu harus dilakukan jika kita atau gereja ingin melakukan pekerjaan Kristus di dunia ini. Ketika menggambarkan orang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh di dalam kasih, Paulus mengatakan bahwa salah satu tandanya adalah kemampuan untuk berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini terdengar begitu sederhana, tetapi tampaknya begitu sulit untuk kita lakukan. Beberapa orang di antara kita cukup baik dalam mengatakan kebenaran, tetapi kita lupa untuk bersikap mengasihi. Beberapa orang di antara kita baik dalam soal mengasihi, tetapi kita tidak sanggup untuk berterus terang kepada orang lain jikalau kebenaran itu menyakitkan. Yang diminta di sini adalah melakukan kedua-duanya. Tidak hanya mengatakan kebenaran, tetapi menyisihkan kasih. Tidak hanya melakukan kasih, tapi menyisihkan kebenaran. Tidak. Tetapi kedua-duanya kita lakukan. Kedua-duanya kita kerjakan sebagai orang Kristen yang bertumbuh di dalam kasih. Mengatakan kebenaran, tetapi melakukannya dengan cara penuh kasih. Itu yang diminta untuk kita hari ini. Pikirkanlah kesulitan yang bisa kita hindari jika kita menjalankan kebiasaan ini, terutama di gereja. Apabila kita mempunyai masalah dengan seorang percaya yang lainnya atau sesama saudara kita, janganlah menceritakan hal tersebut kepada orang lain yang bisa membuat cerita itu menjadi cerita yang tidak yang sebenarnya, berkembang menjadi hal yang lain. Datanglah langsung kepada orang yang bersangkutan dan katakanlah kebenaran di dalam kasih. Beberapa orang Kristen takut bahwa suatu kesalahan akan menghancurkan kesaksian mereka bagi Tuhan. Mereka melihat kelemahan mereka sendiri, dan mereka mengetahui bahwa banyak orang bukan Kristen yang kelihatannya memiliki karakter yang lebih kuat daripada diri mereka. Bagaimanakah kita bisa bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dengan Kristus? Jawabannya adalah bahwa Kristus membentuk kita menjadi satu tubuh.
menjadi sebuah kelompok individu-individu yang dipersatukan dalam tujuan dan dalam kasih satu sama lain, serta dalam kasih kepada Tuhan. Jika seseorang tersandung, orang selebihnya dalam kelompok itu siap mengangkat orang tersebut dan menolongnya untuk berjalan bersama kembali ke arah Kristus. Jika seseorang berdosa, ia bisa mendapatkan pemulihan melalui gereja, melalui orang-orang yang adalah satu tubuh itu tadi. Bahkan ketika orang-orang selebihnya dalam anggota tubuh itu terus bersaksi mengatakan apa yang benar, kebenaran di dalam Kristus, maka tubuh Kristus itu akan menjalankan perannya dan semakin mengarah kepada Kristus. Maka sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh untuk melakukan kebenaran itu di dalam kasih. Dan itu menunjukkan, mencerminkan kita yang semakin bertumbuh ke arah Kristus. Karena itulah yang diharapkan terjadi pada kita. Semakin mendekatkan diri kepada Kristus, semakin disempurnakan di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang benar dengan cara yang penuh kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami ya Allah, supaya kami mampu melakukan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami melakukannya dengan cara penuh kasih. Mampukan kami ya Tuhan untuk itu, dan itu menyatakan kebenaran yang Engkau ajarkan itu nyata dalam kehidupan kami. Kasih yang telah Engkau tanamkan itu nyata dalam tindakan kami, dalam perkataan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.